Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Sebuah kehormatan bagi setiap kami para tim di tempat ini boleh membawakan kebenaran firman Tuhan untuk saudara santap di pagi, siang, sore, malam, kapanpun waktu saudara memutus untuk menyaksikan ini. Karena kami percaya firman Allah adalah food to our soul, makanan untuk jiwa kita. Dan firman Allah adalah kekuatan bagi setiap orang percaya. Mari sama-sama saya undang setiap para jemaat Tuhan untuk sama-sama tundukkan kepalamu. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Engkau sangat baik. Engkau luar biasa baik. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Kami siapkan hati kami untuk diberkati firman Tuhan. Kami datang untuk memakan firman-Mu, untuk tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu, dan menerima segala janji-janji-Mu dalam hidup kami. Hamba berdoa Tuhan, pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat. Lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Siapapun yang menyaksikan, setiap mereka diberkati secara luar biasa. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ambisi, teman, atau lawan? Wow, ini menarik ya. Ambisi, teman, atau lawan. Saudara mungkin boleh tulis kolom komentar di bawah. Saudara bilang teman atau lawan, atau ambisi sebenarnya is a good things or is a bad things. Ambisi itu baik atau buruk sih. Ada orang bilang jangan terlalu berambisi. Ada juga orang yang bilang kalau nggak punya ambisi jangan hidup. Nah, kita akan belajar. Ambisi adalah salah satu kata yang memiliki banyak arti. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa ambisi berarti memiliki keinginan besar untuk memperoleh sesuatu, melakukan, atau menjadi sesuatu. Bahkan ambisi juga dapat diartikan dengan gampangnya bersungguh-sungguh, berkeinginan kuat, bahkan sampai mengorbankan hal-hal lain untuk mencapai tujuannya. Terlepas dari efeknya, terlepas dari artinya, setiap orang pasti memiliki ambisi. Mungkin dia menyebutnya dengan sebuah keinginan, mungkin dia menyebutnya dengan sebuah pengharapan atau cita-cita. Tetapi walaupun namanya mungkin berbeda-beda, tapi mungkin memiliki arti yang bermuara kepada yang namanya ambisi. Artinya berkeinginan untuk terus maju atau mendapatkan sesuatu. Kaisar Romawi namanya Marcus Aurelius pernah berkata, manusia itu dinilai dari ambisinya. Akan tetapi tanpa sadar, ambisi yang berlebihan bukan saja dapat mencelakakan orang tersebut, tapi juga dapat membunuh orang tersebut. Ambisi yang berlebihan dapat membutakan seseorang. Ambisi yang tidak disertai oleh Tuhan, bahkan ambisi yang tidak diserahkan, dikuduskan dalam hadirat dan kehendak Tuhan, akan membuat orang tersebut mengalami penderitaan. Ada orang yang berambisi untuk menjadi kaya, dan caranya dan keinginannya, caranya untuk kaya tidak berkenan di hadapan Allah. Ada orang yang berambisi untuk mendapatkan seorang wanita atau seorang pria yang dia cintai. Tetapi karena pria wanita itu sudah menikah dengan orang lain, dia gak peduli dengan hubungannya dan dia keep doing that. So, hari kita akan belajar sebelum hal-hal buruk terjadi, bagaimana Alkitab memandang mengenai ambisi. Dan bagaimana Alkitab mengajarkan kita untuk bagaimana berambisi atau memiliki keinginan yang sehat. Dan tentunya sesuai dengan firman Tuhan, tidak menjadi toksik atau meracuni hidup kita. Kita akan belajar dari seorang hamba Tuhan atau seorang tokoh di Alkitab, anak dari raja terhebat bangsa Israel, Raja Daud. Nama anak tersebut adalah Adonia, anak dari Raja Daud. Betapa bahayanya sebuah ambisi yang terjadi kepada dirinya. Dikatakan bahwa Adonia, dia saudara, melakukan segala cara untuk menjadi the next king of Israel. Padahal jelas-jelas Daud sudah memilih Salomo untuk menggantikan dia. Tapi Adonia berusaha keras, menghalalkan segala cara, melakukan segala cara untuk mencapai keinginan tersebut. Dan mari kita lihat dalam 1 Raja-Raja 1, 5 dan 6. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan dirinya dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Dia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda, serta 50 orang yang berlari di depannya. Selama hidupnya Adonia, ayahnya, belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapakah engkau berbuat demikian? Ia pun sangat elok perawakannya. Dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Kita dapat melihat bahwa Daud tidak pernah mendisiplinkan Adonia. Kita dapat melihat bahwa
Adonia memiliki keinginan yang begitu besar. Bahkan Adonia mengatakan dalam Alkitab mengundang Yoab, pemimpin pasukan. Abiatar, imam besar. Pada masa itu raja naik jabatan harus ada imam besar. Bahkan banyak pegawai dan pejabat dikumpulkan untuk mengakui dia sebagai raja. Namun apakah yang dilakukan Adonia itu tuh sah atau berkenan di hadapan Allah? Tentu saja tidak. Karena di ayat yang ke-13 kita tahu bahwa ayahnya Daud sudah menunjuk Salomo sebagai penerusnya. Berkaca dari kisah Adonia ini, kita perlu bertanya, apa yang akan kita lakukan demi mengejar ambisi kita? Apakah kita akan menjadi pribadi yang menghalalkan segala cara, bahkan kalaupun perlu menabrak firman Tuhan, agar keinginan kita tercapai? Salah satu ciri bahwa ambisi saudara dan saya tidak berkenan di hadapan Allah, ambisi saudara dan saya tidak sesuai dengan firman Allah, adalah saudara rela melakukan segala cara untuk mencapai keinginan saudara. Dikatakan suatu hari Adonia bahkan melakukan segala hal mendekati para pejabat, orang-orang terdekat Raja Daud untuk supaya dia dianggap menjadi raja. Tanpa pikir panjang, tanpa meminta nasihat, bahkan tanpa mendekati ayahnya Daud untuk meminta pendapat dan sebagainya, Adonia berpikir dia yang paling berhak, dia yang paling layak. Saya pernah membaca sebuah kutipan yang menarik. Jikalau Allah ingin mengangkat saudara, kalau memang Allah ingin memakai saudara, biarkanlah Allah melakukan dengan cara dan waktunya Allah. Karena kalau Tuhan yang mengangkat, 1000 tangan yang ingin menjatuhkan tidak akan pernah bisa. Tapi kalau manusia mengangkat dirinya sendiri, maka 1 tangan pun dapat menjatuhkan dia. Biarlah promosi datang dari Tuhan. Biarlah kemuliaan datang dari Tuhan. Biarlah pemilihan Tuhan yang melakukannya. Ambisi akan merusak kita jikalau kita melakukan segala cara. Bagaimana dengan hidup kita? Saya percaya setiap kita pasti memiliki keinginan, ingin mencapai pekerjaan, ingin punya rumah pribadi, mungkin ingin mendapatkan mobil yang saudara inginkan, mungkin saudara ingin mendapatkan rumah atau ingin mendapatkan sebuah posisi, atau saudara ingin mendapatkan sesuatu dalam hidup ini, dan mungkin saudara menganggap sebagai sebuah keinginan. Tapi mari kita cek, adakah kita melakukan dengan cara yang berkenan di hadapan Allah? Untuk naik itu gampang. Untuk ada di atas itu banyak sejarawan, banyak orang-orang hebat yang hidup ribuan tahun, jutaan tahun di belakang kita. Dia naik di posisinya. Tapi tahukah saudara? Hanya orang-orang yang naik karena kehendak, waktu, dan caranya Tuhan. Mereka lah yang akan terus tetap teguh berdiri. Mau orang lakukan apapun sama Daud, tapi karena Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja Israel, segala cara dilakukan oleh Saul, oleh musuh-musuhnya, oleh teman-temannya untuk menjatuhkan Daud. Tetapi setiap kali manusia berusaha menjatuhkan Daud, justru Tuhan semakin mengangkatkan Daud. Harusnya Adonia belajar dari ayahnya Daud yang naik dengan cara dan waktunya Tuhan. Yang kedua, bagaimana saya tahu bahwa ambisi saya sudah tidak berkenan dan tidak sehat dan melanggar firman Tuhan? Yang pertama adalah mengalahkan segala cara. Yang kedua, menggunakan hikmat atau cara sendiri. Dikatakan apa yang diperbuat oleh Adonia dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 7, maka berundinglah ia dengan Yoab, anak Zeruya, dengan Iman Abiatar, dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Dia mengajak Yoab selaku pimpinan tentara. Dia mengumpulkan pasukan tentara untuk ada di belakang dia. Dia membawa Abiatar, seorang imam besar, untuk memuluskan langkahnya. Saya percaya bahwa Adonia ingin menjadi raja dengan amat sangat. Dan saya percaya ambisi tersebut telah membutakan dia. Hati-hati. Awalnya keinginan, awalnya cita-cita. Tapi kalau tidak disertai dengan Tuhan, keinginan cita-cita saudara akan membunuh saudara. Keinginan cita-cita saudara akan melukai saudara. Sadar atau tidak sadar, kita juga bisa bertindak seperti Adonia. Kita menginginkan sesuatu, lalu kita bertindak dengan cara dan hikmat kita. Kita tidak minta nasihat, kita tidak sengaja mencari nasihat dari orang-orang yang terkenal lebih hebat, lebih kuat, lebih berpengalaman. Tapi kita melakukan segala cara, kita ambil orang untuk mendukung kita. Kita bawa orang-orang hebat untuk mendukung kita di belakang kita. Tapi kita mau lupakan untuk meminta dukungan dari Tuhan kita. Kalau Tuhan dukung saudara,
Seluruh orang di dunia boleh tidak dukung saudara, tapi engkau pasti tetap berdiri. Tapi seluruh orang di dunia boleh mendukung saudara, tapi kalau bukan Tuhan yang dukung saudara, engkau pasti hancur berantakan. Lalu pertanyaannya sekarang, dalam Amsal 3 ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan luruskan jalan. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan luruskan jalan. So the question is, ambisi friends or enemy? Apakah ambisi adalah teman atau lawan? Sederhananya seperti ini. Selama ambisi saudara sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di hati, selama saudara tidak melakukan segala cara untuk mendapatkan ambisi saudara, selama saudara terus meminta tuntunan hikmat dari Tuhan, merendahkan hatimu dan biar Tuhan menuntun saudara, maka ambisi akan menjadi sebuah bahan bakar yang bagus untuk saudara terus bergerak, dapat membakar semangat kita, dapat membuat kita untuk bangun pagi, berangkat ke kantor. Mungkin saudara punya ambisi, punya badan yang bagus. Selama saudara melakukan dengan cara yang benar, maka itu menjadi sebuah trigger. Saudara mungkin pengen punya rumah yang bagus, saudara menabung, menyimpan uang dan sebagainya. Selama saudara melakukannya dengan tuntunan Roh Kudus, maka ambisi dapat menjadi sebuah bahan bakar. Tapi ingat, ambisi dapat membutakan kita. Ambisi dapat membuat kita menjadi hancur berantakan. Iblis berambisi ingin menyamai Allah. Pada posisinya sudah enak, dia menjadi pemimpin pujian. Tapi karena dia ingin menyamai Allah, dia jatuh ke dalam lubang yang paling dalam yang pernah ada. Tulis kolom komentar di bawah, katakan demikian. Kalau Tuhan mau angkat saya, kalau Tuhan mau pakai saya, biarkan Tuhan yang mengangkat dengan cara dan waktunya Tuhan. Bagikan kabar baik ini kepada mereka yang sedang mengejar sesuatu. Bagikan kabar baik ini kepada komunitas sekolah saudara, kepada teman-teman muda saudara, kepada seluruh teman-teman saudara. Untuk mereka boleh mengerti, apakah ambisi teman atau lawan. Kalian yang punya surga, crazy love ini. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Datang meminta perkenanan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama-sama datang sama Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
hatiku kepadamu. Mari sama-sama angkat hati, angkat tanganmu sama Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, ku hidup bagimu. Mataku tetap menyembahmu. Dunia tak